Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran geografi. Apabila pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai pemetaan, maka pada materi kali ini kita akan membahas mengenai penginderaan jauh, di mana bahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian, jenis citra, dan interpretasi citra. Nah, anak-anak, setelah melihat cuplikan video tadi, pasti anak-anak sudah tahu dalam pembuatan video tersebut menggunakan salah satu teknologi yaitu drone, di mana mungkin fungsi drone pada umumnya yang diketahui oleh banyak orang yaitu untuk pembuatan video seperti tadi ataupun pengambilan foto-foto dari atas udara yang memperlihatkan pemandangan secara luas dilihat dari atas. Nah, padahal sebenarnya banyak sekali loh fungsi drone ini. Salah satunya yaitu sebagai alat penginderaan jauh. Lalu Bu, apa sih penginderaan jauh itu? Ada apa hubungannya dengan drone? Nah, untuk memahami lebih lengkap, mari kita simak pada pembahasan selanjutnya. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian penginderaan jauh menurut para ahli. Nah, di sini dapat dilihat penginderaan jauh atau remote sensing adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena dengan jalan analisis data yang diperoleh melalui alat perekam atau disebut sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek tersebut. Sedangkan pengertian kedua yaitu ada penginderaan jauh merupakan teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Informasi itu berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Sehingga berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penginderaan jauh ini merupakan suatu teknik dan seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, gejala atau daerah yang akan dikaji dengan menggunakan sensor. Contohnya nih, jika kita ingin menganalisis suatu fenomena geosfer yang terjadi di suatu tempat, kita tidak perlu datang ke tempat tersebut. Dengan menggunakan penginderaan jauh, kita dapat mengetahui hal-hal yang ingin kita ketahui dari fenomena geosfer tadi. Contohnya dalam kasus banjir, misalnya kita ingin mengetahui dampak dari banjir itu sendiri. Nah, dengan menggunakan penginderaan jauh, kita tidak perlu langsung datang ke lokasi kejadian. Seperti itu. Nah, jika pada pengertian tadi sedikit disinggung nih mengenai sensor, lalu apa sih sensor itu? Sebelum mengenal lebih jauh nih mengenai penginderaan jauh, kita harus memahami dulu apa itu wahana dan apa itu sensor. Secara sederhana, wahana merupakan kendaraan yang berfungsi untuk menyimpan alat perekam. Nah, merekam objek permukaan bumi bisa dilakukan di angkasa maupun di luar angkasa. Wahana yang digunakan di penginderaan jauh ini diantaranya yaitu ada balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Sedangkan sensor sering disebut juga sebagai alat perekam. Pembahasan selanjutnya yaitu ada mengenai jenis citra penginderaan jauh. Jadi secara umum jenis citra penginderaan jauh ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada citra foto dengan pembagiannya. Dan yang kedua yaitu ada citra non-foto dan pembagiannya. Bisa dilihat di gambar.
pertama yaitu ada mengenai citra foto, di mana citra foto ini merupakan gambaran yang dihasilkan menggunakan kamera sebagai sensor dan wahana berada di udara ketika melakukan perekaman. Contoh dari hasil citra foto ini dapat dilihat di sebelah kiri gambar. Nah, citra foto ini pembagiannya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada menurut spektrum elektromagnetik dengan adanya foto pankromatik, ortokromatik, foto ultraviolet, dan foto inframerah. Yang kedua yaitu ada menurut posisi sumbu kamera, ada foto vertikal dan condong. Dan yang ketiga yaitu ada wahana yang digunakan, yaitu ada foto udara, foto satelit. Dan yang terakhir yaitu ada warna yang digunakan, yaitu warna semu dan warna asli. Yang pertama yaitu ada berdasarkan spektrum elektromagnetik. Ada foto pankromatik, yaitu foto udara yang menggunakan seluruh spektrum tampak mata mulai dari warna merah hingga ungu. Kepekaan film hampir sama dengan kepekaan mata manusia. Nah, foto pankromatik ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada pankromatik hitam putih dan foto udara pankromatik berwarna. Yang kedua yaitu ada foto ortokromatik, di mana ini merupakan foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari saluran biru hingga sebagian hijau, 0,4 hingga 0,56 mikrometer. Jadi cirinya ini banyak objek yang bisa tampak jelas. Biasanya foto ini bermanfaat untuk studi pantai karena filmnya peka terhadap objek di bawah permukaan air hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Yang ketiga yaitu ada foto ultraviolet, di mana foto ini merupakan foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet dekat hingga panjang gelombang 0,29 mikrometer. Cirinya yaitu mudah untuk mengenali beberapa objek karena perbedaan warna yang sangat kontras. Tetapi kelemahan dari penggunaan citra foto ini adalah tidak banyak informasi yang bisa kita dapat. Contohnya, penggunaannya untuk mendeteksi tumpahan minyak laut, membedakan atap logam yang tidak dicat, jaringan jalan aspal, batuan kapur, juga untuk mengetahui, mendeteksi, dan memantau sumber daya air. Sedangkan foto inframerah ini terdiri dari foto warna asli yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah dekat sampai panjang gelombang 0,9 mikrometer hingga 1,2 mikrometer dan inframerah tampak pada saluran merah dan saluran hijau. Cirinya yaitu dapat mencapai bagian dalam daun. Sehingga warna pada foto inframerah daun tidak ditentukan berdasarkan warna, tetapi oleh sifat jaringannya. Selanjutnya yaitu ada berdasarkan posisi sumbu kamera, di mana ada foto vertikal dan ada foto condong. Yang pertama yaitu foto vertikal, sering disebut juga sebagai foto tegak, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera yang tegak lurus terhadap permukaan bumi. Nah, kelemahan dari penggunaan citra foto ini yaitu foto yang ditampilkan hanya tampak atas saja. Selain itu, gambar yang dihasilkan juga dapat terhalang oleh awan maupun pepohonan yang ada. Namun, kelebihan dari penggunaan citra foto ini yaitu gambar yang dihasilkan serupa dengan peta, seperti memiliki skala yang konsisten. Selanjutnya yaitu ada foto condong, dibagi menjadi 2, agak condong dan foto sangat condong. Nah, foto agak condong ini merupakan foto yang dibuat apabila cakrawala tidak tampak pada foto. Sedangkan foto sangat condong ini dibuat apabila cakrawala tampak pada foto. Jadi dalam foto condong ini sering juga disebut dengan foto miring, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera yang menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi dengan sudut condong sebesar 100 derajat atau lebih besar dari itu. Selanjutnya yaitu ada berdasarkan wahana yang digunakan, ada foto udara dan foto satelit, di mana foto udara ini merupakan foto yang dibuat dengan menggunakan pesawat atau balon udara, layang-layang, drone, dan sebagainya. Sedangkan foto satelit ini merupakan foto orbital, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan satelit.
Nah, yang terakhir yaitu ada berdasarkan warna yang digunakan. Yang pertama ada foto berwarna semu. Jadi, warna citra pada foto ini tidak sama dengan warna aslinya. Misalnya, pohon-pohon yang berwarna hijau dan banyak memantulkan spektrum inframerah pada foto akan tampak berwarna merah. Sedangkan foto berwarna asli yaitu foto yang menggunakan warna asli atau sesuai dengan warna objek. Contohnya yaitu foto pankromatik berwarna seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, apabila tadi kita telah membahas mengenai citra foto, selanjutnya kita akan membahas mengenai citra non-foto. Nah, citra non-foto ini merupakan foto yang dihasilkan dengan sensor bukan kamera, di mana citra foto ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Nah, jadi citra non-foto ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada menurut spektrum elektromagnetik, sumber sensor yang digunakan, serta wahana yang digunakan. Yang pertama yaitu ada berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan. Ada citra inframerah termal, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum inframerah termal. Penginderaan pada spektrum ini mendasarkan atas beda suhu objek dan daya pancarnya pada citra tercermin dengan beda rona atau beda warnanya. Sedangkan citra radar dan citra gelombang mikro merupakan citra yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Jadi, citra radar merupakan hasil penginderaan dengan sistem aktif, yaitu dengan sumber tenaga buatan. Sedangkan citra gelombang mikro ini dihasilkan dengan sistem pasif, yaitu dengan menggunakan sumber tenaga alamiah. Yang kedua yaitu ada berdasarkan sumber sensor yang digunakan. Ada citra tunggal dan citra multispektral, di mana citra tunggal ini merupakan citra yang dibuat dengan sensor tunggal yang salurannya lebar, sedangkan multispektral yaitu citra yang dibuat dengan sensor jamak, tetapi salurannya sempit. Selanjutnya yaitu berdasarkan wahana yang digunakan. Ada citra dirgantara dan ada citra satelit, di mana citra dirgantara ini merupakan citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Contohnya citra inframerah termal, citra radar, citra MSS. Nah, citra ini sebenarnya sangat jarang digunakan. Yang kedua yaitu ada citra satelit, di mana ini citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Citra ini dibedakan lagi atas penggunaannya, yakni ada citra satelit untuk penginderaan planet, penginderaan cuaca, penginderaan sumber daya bumi, penginderaan laut, dan sebagainya. Nah, berdasarkan paparan tadi, ternyata terdapat banyak perbedaan nih antara citra foto dan non-foto, baik dari sensor yang digunakan, detektornya, proses perekaman, mekanisme perekaman, serta spektrum elektromagnetiknya. Anak-anak bisa lihat di gambar berupa perbedaan yang terdapat antara citra foto dan foto. Selanjutnya yaitu ada interpretasi citra, di mana perekaman interaksi antara tenaga dan objek oleh sensor menghasilkan data atau citra. Nah, data ini kemudian harus diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang objek tersebut. Proses analisis data inilah yang disebut dengan interpretasi citra. Jadi, interpretasi citra ini merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Nah, terdapat 9 unsur dari interpretasi citra. Ada rona, warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Yang pertama yaitu ada rona, merupakan tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Contohnya, biasanya air laut memantulkan warna gelap, sedangkan pasir memantulkan warna terang. Yang kedua yaitu ada warna, merupakan wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Misalnya nih, warna coklat kekuningan pada air menandakan air tersebut keruh. Yang ketiga yaitu ada bentuk. Ini merupakan variabel kualitatif yang mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek.
Nah, bentuk merupakan atribut yang jelas dan khas, sehingga banyak objek-objek di permukaan bumi dapat dikenali pada saat interpretasi citra melalui unsur bentuk saja. Yang keempat yaitu ada ukuran. Nah, ukuran ini merupakan atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng. Ukuran merupakan faktor pengenal yang dapat digunakan untuk membedakan objek-objek sejenis yang terdapat pada foto udara, sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran sangat mencirikan suatu objek. Selanjutnya yaitu ada tekstur. Nah, tekstur ini sering dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. Contohnya, pohon besar memiliki tekstur kasar, sedangkan perkebunan memiliki tekstur sedang, dan yang tanah kosong memiliki tekstur halus. Yang keenam yaitu ada pola, di mana ini merupakan susunan keruangan yang memiliki ciri berupa menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek ilmiah. Contohnya yaitu aliran di sungai daerah pegunungan memiliki pola aliran radial sentrifugal. Bayangan yaitu bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Nah, bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting dari beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. Contohnya, pola transmigrasi dikenali dengan rumah yang ukuran dan jaraknya seragam, masing-masing menghadap jalan. Yang selanjutnya yaitu ada situs, merupakan tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Contohnya yaitu pemukiman pada umumnya memanjang pada pinggir tebing pantai, tanggul alam, atau sepanjang tepi jalan. Juga persawahan banyak terdapat di daerah dataran rendah dan sebagainya. Asosiasi, yaitu keterkaitan antara objek satu dengan objek lain. Contohnya yaitu stasiun kereta api yang identik dengan rel kereta api. Contoh lainnya yaitu sawah berasosiasi dengan aliran air atau irigasi, pemukiman, dan sebagainya. Nah, materi terakhir ada langkah-langkah interpretasi citra. Yang pertama yaitu ada deteksi, di mana ini merupakan upaya untuk mengetahui benda dan gejala yang ada di sekitar lingkungan kita dengan alat pengindra atau sensor. Nah, deteksi ini dapat menentukan ada atau tidaknya suatu objek atau fenomena khusus. Yang kedua yaitu ada identifikasi. Ini disebut juga dengan pembacaan foto. Nah, identifikasi foto dilakukan dengan cara mengklasifikasikan objek yang tampak berdasarkan pengetahuan tertentu. Jadi, identifikasi objek pada citra dilakukan berdasarkan ciri spektral, spasial, dan temporal yang terekam oleh sensor dengan menggunakan stereoskop. Yang ketiga yaitu ada analisis, yaitu untuk mengelompokkan objek yang memiliki citra yang sama dengan identitas objek. Dan yang terakhir yaitu ada deduksi, yaitu pemrosesan berdasarkan pada bukti yang mengarah pada hal yang lebih khusus. Nah, pada tahap deduksi ini, kesimpulan dan hipotesis dapat diambil. Mungkin materi pada hari ini Ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Ditutup dengan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.